Mohon maaf ya, acara untuk hari ini kita mulai saat ini bisa? Bisa? Oke, kalau bisa tunjukkan semangatnya ya. Yel kita ya. Kalau saya menyebut SMK, jawabannya? Itu yang pertama ya. Yang kedua, SMK? Nanti kita rubah ya. Yang pertama, SMK bisa. Yang kedua, SMK hebat. Yang ketiga, SMK bisa hebat. Ya. Nah, nanti kalau SMK Negeri 2 Kebumen luar biasa. Seperti itu ya. Bisa Pak Kak? Oke, kita mulai. SMK? 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 Oke, SMK Negeri 2 Kebumen? Ya, terima kasih atas semangatnya ya. Oke, mungkin kita mulai aja, langsung aja. Bismillahirrohmanirrohim. Saya mulai. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kebumen, Bapak Nurul Aini SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Waka 1 SMK Negeri 2 Kebumen, kepada Bapak Eko Nugroho Widodo SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu pengampu dari P5 SMK Negeri 2 Kebumen. Dan yang tidak saya lupakan, anak-anak saya dari jurusan TITL dan TAV yang saya banggakan dan yang saya doakan kesuksesannya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini yang megah ini, walaupun dalam kondisi yang panas ya. Jadi harapannya tetap ada semangat untuk mengikuti acara P5. Yang kedua, mari kita gini ya Mas, mohon maaf, jadi kita langsungkan aja. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara untuk hari kita hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Eko Nugroho Widodo SPD. Yang selanjutnya adalah pemaparan materi dari K3 yang berjudul tentang edukasi ketenaga listrikan dari Bapak PLN ULP Kebumen, Bapak Ari Prasetyo Wibowo. Yang terakhir adalah penutup. Oke, anak-anakku yang semua yang berbahagia, marilah kita buka acara kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah kita bisa melancarkan kegiatan kita hari ini dan bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Acara yang kedua adalah sambutan yang dari Bapak Eko Nugroho Widodo. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kebumen, Bapak Nurul Aini SPD MPD, dalam hal ini belum bisa hadir atau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada tugas dinas luar lainnya. Yang saya hormati Bapak Ari dari PLN Kebumen, yang saya hormati, dan yang saya hormati Bapak Ketua Konsentrasi Keahlian Teknik Audio Video dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Pak Widadi belum bisa hadir, tapi tadi sudah persiapan ke sini. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu tim P5
yang semangat dan mudah-mudahan tetap bahagia, yang sampai saat ini masih bertahan menemani anak-anak kelas 10 dan 11. Dan tidak lupa kepada siswa kelas 10, 11 teknik instalasi tenaga listrik dan teknik audio video yang saya banggakan. Anak listrik lupa. Ini Bu Yun, ini listrik yang kelas industri bukan ya? Bukan, sehingga belum tahu. Begini anak-anak, nanti kalau saya menyampaikan anak-anak yang saya banggakan, kamu menjawab siap dan badannya tegak. Jelas? Siswa kelas 10, 11 teknik instalasi tenaga listrik dan TAV yang saya banggakan. Ada yang belum bersuara. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Oke. Bertahan dalam posisi seperti itu. Nah, terus seperti itu. Baik anak-anak sekalian, mungkin untuk Anda ini sesi yang kedua di dalam P5, tetapi rangkaian kegiatan yang disusun oleh Bapak Ibu Guru ini sudah sesi yang keempat. Bapak Ibu Guru yang mendampingi Anda itu, Anda boleh memperhatikan, itu sudah lelah tetapi masih semangat demi Anda semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Guru P5. Ini dimulai dari Jumat kemarin pukul 9 sampai 11. Hari Minggu harus datang ke sekolah untuk menyiapkan acara pagi tadi bersama dengan yang lain. Tadi pagi, tadi siang, dan yang sekarang. Anda kebetulan sesi yang ketiga karena berkaitan dengan pemateri yang terjadwalkan sesi 3. Tidak lain dan tidak bukan, ini demi untuk membentuk Anda terpenuhinya profil pelajar Pancasila. Targetnya Anda semua memiliki karakter dengan profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan ini kembangkan dimensi bernalar kritis, kembangkan dimensi kreatif, dan kembangkan sikap atau dimensi tadi salah satunya gotong royong, berakhlak mulia. Itu dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dibentuk dalam rangkaian kegiatan kokurikuler implementasi kurikulum merdeka. Jadi Anda di sini bukan tidak sedang belajar, tapi Anda sedang mengikuti rangkaian pelajaran. Gitu ya, anak-anak kelas 10, 11 TITL dan TAV yang saya banggakan. Suaranya hilang. Siswa kelas 10, 11 TAV dan TITL yang saya banggakan. Oleh karenanya selama 2 jam pelajaran ke depan silakan diikuti materi dengan baik terkait dengan K3. Meskipun di capaian pembelajaran kelas 10 terdapat materi ini, atau yang kelas 11 masih ingat materi ini, ada enggak? K3 mestinya ada ya, di capaian pembelajarannya mestinya ada. Di materi dasar-dasar program keahlian masing-masing. Nah, ini dikuatkan dengan pemateri yang memberikan secara lapangan, secara praktis atau praktisi yang di lapangan akan menyampaikan hal tersebut. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Harapannya apa yang telah saya sampaikan ini dapat dipahami oleh Anda semua dan nanti sebagai bekal untuk menyiapkan diri menerima materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Siap untuk menerima materi siswa kelas 12? Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Eko Nugroho Widodo. Selanjutnya adalah waktu untuk pemaparan materi dari K3. Tapi sebelumnya saya mau menceritakan sesuatu yang tadi pagi saya lihat, yang saya langsung memikirkan seperti ini. Ini ada hubungannya dengan K3 ini. Tadi pagi saya itu naik motor dari rumah, depan saya itu ada truk, tahu truk ya? Itu bermuatannya cukup berat. Di situ ada tulisan seperti ini. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari emak-emak yang sen kiri tapi beloknya kanan. Itu seperti itu. Saya langsung nangkapnya gini. Ternyata emang K3 itu tidak hanya diketahui oleh salah satu pihak saja, tapi semua pihak harus tahu. Ya kan? Keselamatan kerja, kesehatan kerja bisa tercapai kalau semua bisa menerapkan. Benar enggak? Menurut Anda gimana? Benar enggak? Nah, saya juga pernah lihat gini. Di jalan saya pernah lihat utamakan K3 setelah sholatmu. Pernah enggak? Pernah baca kayak gitu enggak? Berarti itu kan bisa diambil kesimpulan bahwa K3 ini perannya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Iya apa enggak? Nah, kita harusnya, jadi manfaat dari materi K3 harus kita pahami, harus kita terapkan dari segala lapisan seperti itu. Nah, itu untuk menggambarkan bahwa kehidupan sehari-hari memang harus kita gunakan K3-nya. Untuk itu monggo untuk Bapak Ari, waktu dan tempat kami persilahkan untuk materi K3-nya. Monggo Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko selaku Waka Kurikulum ya Pak. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru SMK 2 Kebumen. Perkenalkan, nama saya Ari Prasetyo Wibowo. Biasa dipanggil Ari, A-R-I. Ya. Jadi emang agak susah ngomongnya ya. Saya saat ini dinas di PLN Kebumen. Tahu PLN Kebumen? Di Jalan Tentara Pelajar depan masjid apa ya? Nah, depan Islamik. Ya. Saya di PLN menangani masalah K3, kesehatan dan keselamatan kerja di PLN Kebumen. Ya. Biar lebih semangat, kita yel-yel dulu ya. Kalau saya bilang semangat pagi, teman-teman jawabnya pagi, pagi, pagi. Paham? Kalau saya bilang salam K3, teman-teman jawab safety, 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 yes. Bisa? Kita tes dulu. Semangat pagi. Pagi, pagi. Salam K2, K3. Safety, 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 yes. Tambah lagi, kalau saya bilang safety, teman-teman jawab yes. Kalau saya bilang accident, teman-teman jawab no. Bisa? Safety, yes. Tangannya mengepal. Safety, accident. Kita ulang lagi deh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Salam K3. Safety, 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 yes. Safety, accident, safety, accident, safety, accident. Terima kasih. Soalnya ini udah jam 1, jam-jam ngantuk. Kadang yang di depan fokus,
yang di tengah main, yang di belakang tidur. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang edukasi ketenaga listrikan. Nah, Bu Yuni mungkin bisa dilanjut, Bu. Langsung lanjut aja, Bu. Nah, jadi di sini saya mau menyampaikan bagaimana listrik bisa sampai ke rumah teman-teman. Nih, saya sampaikan satu kali ya, nanti teman-teman pahami. Nah, jadi di PLN itu ada 3 proses utama dalam pendistribusian tenaga listrik. Yang pertama yaitu bagian pembangkit. Nah, jadi pembangkit ini, sini mati ya. Nah, fokus sana aja. Jadi pembangkit ini merupakan tempat di mana listrik diproduksi atau dihasilkan. Nah, contohnya itu ada PLTA. PLTA itu berarti pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua ada PLTP, itu tenaga panas bumi. Ada PLTG itu tenaga gas. Kemudian untuk PLTU, nah itu pembangkit listrik tenaga uap. Nah, jadi listrik ini dihasilkan di pembangkit. Kalau di Kebumen sini adanya PLTA. Ada yang tahu PLTA mana? Ya, ada PLTA Wadas Lintang. Ada PLTA Sempor. Ada juga yang di dekat Jembangan itu Pejengkolan. Nah, ada yang dari Pejengkolan? Nah, ada terus kalau teman-teman pengen tahu PLTU itu di sini adanya di Cilacap, di Adipala. Nah, setelah listrik itu dihasilkan di pembangkit, nah, listrik ini disalurkan melalui transmisi. Teman-teman tahu transmisi? Nah, jadi kalau transmisi itu yang teman-teman kenal dengan nama tower sutet. Tahu sutet ya? Yang tinggi itu. Nah, itu namanya jaringan transmisi. Apa fungsi transmisi itu? Nah, transmisi itu dia mengirim listrik dari pembangkit menuju gardu induk ataupun GI. Nih, coba dilihat di layar itu ada transmisi terus ada GI. Nah, GI itu dia gardu induk. Nah, jadi di gardu induk itu terdapat trafo. Nah, itu. Nah, jadi sebelum listrik itu masuk ke tower itu ada trafo GI 150 kV. Nah, berarti tegangannya dari 20 kV dinaikin menjadi 150 kV. Nah, jadi tower sutet itu tegangannya 150 kV. Berapa? 150 kV. Nah, ada juga yang 500 kV. Nah, setelah sampai di tower nanti dia sampai ke GI lagi. Nah, udah sampai di GI tujuan, tegangannya diturunkan lagi menjadi 20 kV. Nah, contoh GI yang ini, GI 150 ke 20 kV kalau di Kebumen itu ada di Kutawinangun, di Lajer.
Nah, di GI itu tegangannya diturunkan menjadi 20 kV. Setelah diturunkan 20 kV, baru nanti didistribusikan ke rumah teman-teman melalui tiang-tiang yang ada di pinggir jalan. Nah, jadi ini siklus secara simpel, secara sederhana. Bu Yuni, lanjut Bu. Nah, ini adalah contoh jaringan tegangan menengah. Ini yang ada di dekat rumah teman-teman. Nah, khusus di Jawa Tengah kita ada namanya JTM 1 fasa dan JTM 3 fasa. Apa bedanya? Nah, kalau JTM 1 fasa dia kabelnya cuma satu di atas tiang. Ya. Nah, kalau JTM 3 fasa itu kabelnya ada 3, kayak foto yang sebelah kanan itu kabelnya ada 3. Contohnya nanti di depan sekolah teman-teman ini ikutnya JTM 3 fasa. Lanjut Bu Yuni. Nah, sama seperti di rumah, di PLN juga ada saklar tegangan menengah. Jadi ini saklarnya besar buat tegangan 20.000 volt atau 20 kV. Nah, untuk saklar ini ada yang dioperasikan secara manual pakai tangan. Ini yang sebelah kiri saklar manual. Kemudian ada juga saklar otomatis. Jadi untuk pengoperasiannya itu menggunakan komputer. Tinggal klik, nanti dia otomatis buka tutup. Lanjut lagi. Nah, ini ada juga namanya trafo. Kalau trafo teman-teman pasti tahu lah ya. Nah, ini trafo juga ada 2 jenis. Ada trafo 1 pas dan trafo 3 pas. Nah, kalau yang bulat ini yang kayak ember itu namanya trafo 1 pas. Nah, kemudian itu ada trafo 3 pas, bentuknya lebih besar lagi. Lanjut Bu. Nah, ini ada keluaran trafo itu namanya jaringan tegangan rendah. Nah, jadi setelah keluar dari trafo, listrik itu disalurkan melalui jaringan tegangan rendah. Nah, ini contoh jaringan tegangan rendah. Jadi kalau jaringan tegangan rendah itu ada 2 jenis. Ada yang kabel bungkus dan juga ada kabel terbuka. Jadi kalau yang kabel bungkus itu dipegang aman. Tapi kalau yang kabel terbuka saat teman-teman pegang itu nanti langsung bisa nyetrum. Ya, monggo Bu, lanjut Bu. Nah, ini yang sering teman-teman temuin di rumah masing-masing. Jadi di rumah teman-teman itu ada namanya kabel sambungan rumah dan KWH meter. Perlu diingat kalau KWH meter ini milik PLN. Fungsinya untuk mencatat penggunaan listrik di rumah teman-teman. Jadi nggak boleh diganggu. Nah, teman-teman tahu kalau KWH meter itu ada 2 tipe. KWH apa aja? Oh ya, udah ada ya. Nah, jadi untuk KWH meter itu ada 2 jenis. Ada KWH meter token atau yang digital. Itu KWH prabayar. Jadi teman-teman beli pulsa dulu baru bisa dipakai.
Nah, yang kedua ada KWH pasca bayar. Jadi teman-teman pakai dulu selama 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan dipakai baru bayar gitu. Monggo dilanjut Bu. Nah, tadi setelah pengenalan komponen-komponen listrik yang ada di sekitar kita, kita masuk ke materi utama, yaitu keselamatan ketenaga listrikan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Ada yang tahu keselamatan ketenaga listrikan itu apa? Ada yang tahu bedanya keselamatan ketenaga listrikan dan kesehatan dan keselamatan kerja? Yang tahu ada 1 hadiah. Nih, ada 1 gelas cantik, ada logo PLN. Yuk, 1 orang yang bisa jawab perbedaan keselamatan ketenaga listrikan dan kesehatan keselamatan kerja. Enggak harus komplit, yang penting benar. Yuk, 1, 2, 3, mau jawab? Yuk, ada yang mau jawab? Hitung sampai 3. Kalau nggak ada yang angkat tangan berarti gelasnya saya simpan lagi. 1. Ya, maju Mas. Dengan Mas siapa? Mas Rizky. Tes. Ya. Ya, Mas Rizky. Mas Rizky jurusan apa? Jurusan saya listrik dari kelas 11 TITL 2. TITL 2. Ya. Coba Mas Rizky jelaskan apa itu keselamatan ketenaga listrikan dan apa itu kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, untuk yang pertama yaitu keselamatan ketenaga listrikan, yaitu tentang seperti keselamatan di kayak kita kabel, di kabel-kabelnya kan ada kuil yang menerangkan tentang cara memasang kabel ataupun mengamannya. Ya. Nah, selanjutnya untuk kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu cara keselamatan kayak kita menggunakan safety first gitu. Oh, gitu. Kayak saat kita akan bekerja di ketinggian, kita memakai baju keselamatan itu. Oh ya. Itu. Jadi poin pentingnya adalah kalau keselamatan ketenaga listrikan itu lebih cenderung ke instalasi ya, ke peralatan. Kemudian kalau K3 itu lebih ke individu kita. Betul. Ini buat Mas Rizky ada 1 gelas cantik. Makasih Mas Rizky. Silakan duduk lagi Mas. Ya. Ya, jadi tadi yang dijawab Mas Rizky itu benar ya. Poin utamanya benar. Nah, jadi kenapa ada keselamatan ketenaga listrikan, kenapa ada K3? Nah, jadi kalau keselamatan ketenaga listrikan itu suatu upaya yang kita lakukan supaya jaringan instalasi listrik kita itu aman. Aman dalam artian tidak rusak, terus bisa nyala terus gitu. Jadi kalau keselamatan ketenaga listrikan itu suatu upaya untuk pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi yang andal dan aman. Nah, jadi poin pentingnya adalah bagaimana alat kita itu aman digunakan dan juga andal. Andal artinya bisa digunakan secara terus-menerus. Nah, mau dilanjut Bu. Nah, ini ada 4
pilar keselamatan ketenaga listrikan. Nah, jadi untuk keselamatan ketenaga listrikan itu ada 4 poin yang harus dipenuhi. Mbak, tolong dibacain. Yang 4. Ya. Satu, keselamatan kerja. 2, keselamatan umum. 3, keselamatan lingkungan. 4, keselamatan instalasi. Mbak siapa nih, Mbak? Ya, makasih Mbak. Nah, jadi untuk keselamatan ketenaga listrikan kita ada 4 pilar. Jadi artinya instalasi listrik itu harus aman untuk 4 ini. Yang pertama yaitu keselamatan kerja. Artinya jadi artinya keselamatan kerja itu saat dioperasikan peralatan itu harus aman terhadap pekerja. Jadi saat kita menggunakan instalasi itu kita itu aman, tidak kesetrum dan sebagainya. Kemudian ada keselamatan umum. Keselamatan umum artinya instalasi kita itu harus aman untuk masyarakat. Jangan sampai teman-teman masang kabel tapi malah mengganggu yang lewat. Kemudian ada juga keselamatan lingkungan. Nah, untuk keselamatan lingkungan ini kita harus mencegah terhadap kerusakan lingkungan. Misal PLN membangun kabel atau tiang di hutan. Nah, itu kan kita harus menebang pohon. Nah, jadi bagaimana kita itu membuat supaya seminimal mungkin pohon yang ditebang gitu. Jangan sampai instalasi kita itu merusak lingkungan. Nah, yang keempat ada keselamatan instalasi. Nah, jadi instalasi yang kita bikin itu, yang kita buat harus kita lindungi supaya tidak gampang rusak, ya. Sehingga tidak ada konslet, tidak ada yang meledak dan tidak ada kebakaran. Gitu. Nah, ini adalah potensi bahaya dari instalasi ketenaga listrikan. Yang pertama yaitu potensi bahaya ketenaga listrikan. Yang pertama apa Mbak? Nyala nggak? Ya. Ya. Potensi bahaya instalasi ketenaga listrikan yaitu ada induksi atau tersengat listrik. Potensi bahaya kelistrikan, terus kebakaran dan ledakan. Ledakan, iya. Jadi potensi bahaya kelistrikan itu ada 3. Yang pertama yaitu induksi atau tersengat. Contohnya yaitu misal teman-teman sedang masang instalasi, nggak sengaja teman-teman nyenggol kabel yang fasa atau yang bertegangan. Nah, itu masuk dalam potensi bahaya. Yang kedua ada ledakan. Nah, kalau ledakan ini biasanya kalau misalnya ada yang konslet kalau di PLN itu bisa menyebabkan ledakan. Contohnya kabel fasa gandeng sama netral itu bisa menimbulkan ledakan. Kemudian yang ketiga kebakaran.
kenapa listrik bisa menyebabkan kebakaran? Ada yang bisa jawab? Kalau ini nggak ada hadiahnya. Ada yang bisa menjawab kenapa listrik bisa menyebabkan kebakaran? Coba saya tunjuk aja satu. Dia mas. Ya. Coba diri dulu mas. Coba diri dulu. Nih. Nah ini kan ada 3 potensi bahaya. Tadi induksi udah saya kasih contoh. Yang kedua ledakan udah saya kasih contoh. Nah yang ketiga, kenapa listrik itu bisa menyebabkan kebakaran? Karena konsleting listrik. Konsleting. Terus apa lagi? Terus apa ya? Ya itu doang Pak lah. Ya? Tahunya itu doang. Itu doang. Coba tunjuk temannya yang mau jawab lagi. Siapa ya? Yang mana? Yang ini? Yang ini? Yang sibuk nulis, Mas? Gimana? Ya, kenapa listrik itu bisa menyebabkan kebakaran? Kalau tadi katanya konsleting. Bingung ya? Nah, bingung ya? Kita lanjut ya. Jadi, kenapa listrik bisa menyebabkan kebakaran juga? Salah satu penyebabnya adalah penggunaan kabel ataupun peralatan yang tidak SNI, tidak standar. Kenapa bisa? Karena peralatan yang tidak standar saat kita gunakan terus-menerus, dia itu lama-kelamaan akan panas. Panas bisa menyebabkan jadi meleleh. Masih panas lagi, dia bisa jadi membakar benda yang ada di dekatnya. Nah, itu kenapa listrik bisa menyebabkan kebakaran. Nah, monggo dilanjut Bu. Nah, ini buat teman-teman yang instalasi, saya yakin ini juga pasti udah diajarin ya. Udah belum? Udah kan? Nah, jadi buat teman-teman instalasi TITL, kalau mau membuat instalasi, dipastikan instalasinya aman. Bagaimana biar aman? Yang pertama, didata dulu kebutuhannya apa aja. Instalasi teman-teman itu dipasang buat apa? Buat kulkas, buat motor, buat mesin atau apa? Itu didata dulu. Kemudian teman-teman gambar dulu tinggalan diagramnya, supaya teman-teman tahu nanti wiringnya gimana, ya kan? Setelah itu teman-teman hitung juga beban maksimalnya. Nah, beban maksimal. Kenapa kita menghitung beban maksimal? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab kenapa dalam perencanaan instalasi kita harus memperhitungkan beban maksimal yang akan digunakan? Biasa yang depan-depan yang pinter nih. Ya, ada gurunya nih. Nih, siapa? Siapa? Supaya tidak terjadi trip. Kenapa? Supaya tidak terjadi trip. Trip. Ya, satu boleh. Ada lagi yang cewek. Kenapa dalam perencanaan instalasi kita harus menghitung beban pemakaian maksimal? Coba yang cewek.
Mbak, Mbak. Ayo Mbak, nggak apa-apa, jawab aja. Ayo. Nggak apa-apa. Jurusannya apa Mbak? Oh TAV, oh ya. Cewek yang TITL yang mana TITL? Oh sana semua. Oh, iya Pak, monggo Pak. Oh. Ayo Mbak. Ya. Ayo Mbak, kenapa kita dalam perencanaan instalasi harus menghitung beban maksimal yang mau digunakan? Ya? Iya. Pertanyaannya, kenapa kita menghitung pemakaian maksimal dalam perencanaan instalasi? Untuk menentukan Pengaman. Ya, bisa. Satu lagi. Ayo Mbak, satu lagi Mbak. Ini makanan keseharian Anda kok di kelas 11 IPA-nya gimana mentah nanti kalian? Ini kelas 11 itu semua masuk. Oke, ada? Ya cukup Pak, nggak apa-apa Pak. Cukup 2 aja Pak. Ya, jadi tadi udah dijawab. Yang pertama supaya tidak trip ataupun tidak overload. Yang kedua buat proteksi. Ya. Untuk menentukan pengaman saat dipasang. Betul ya. Jadi kenapa kita perlu memperhitungkan beban maksimal? Yang pertama buat menentukan pembatas. Jadi misal beban maksimal 45 ampere atau 50 ampere. Untuk pengaman kita bisa menggunakan MCB 50 ampere. Yang kedua, beban maksimal ini kita gunakan juga untuk menentukan ukuran kabel yang digunakan. Udah pernah tahu ini KHA, kuat hantar arus? Tahu nggak? Tahu nggak? Nah, jadi KHA itu kuat hantar arus. Jadi setiap kabel beda ukuran, beda material, itu kemampuannya beda-beda. Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan kabel yang kecil untuk beban yang besar. Efeknya apa? Nanti lama-kelamaan kabel itu akan panas. Nah, kabel yang panas itu nanti bisa jadi penyebab kebakaran. Nah, makanya kita dalam membuat instalasi harus memperhatikan beban maksimal supaya teman-teman tidak salah dalam memilih kabel dan juga pembatas dayanya. Lanjut Bu. Nah, kalau tadi itu keselamatan ketenaga listrikan, yang ini lanjut ke K3. Nah, jadi kalau K2 keselamatan ketenaga listrikan itu lebih cenderung ke instalasi kita, kalau K3 itu lebih ke individu kita. Ya. K3 merupakan
upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kelalaian yang menyebabkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Jadi tujuan K3 itu untuk mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ada yang tahu contoh penyakit akibat kerja? Mbak, contoh penyakit akibat kerja apa? Misal tempat kerjanya itu gelap, efeknya ke mata kayak apa gitu. Luka bakar. Luka bakar, ya bisa. Mbak, contoh lagi Mbak, penyakit akibat kerja apa? Apa Mbak? Kesehatan pernafasan. Pernafasan bisa. Nah, jadi kecelakaan kerja, ini masalah K3 itu bukan hanya masalah kecelakaan kerja, tapi juga masalah kesehatan kita. Kalau teman-teman sering kerja di samping mesin gerinda misalnya, pasti nanti penyakitnya apa? Telinganya jadi budek sebelah. Kalau misalnya tempat kerjanya gelap, penyakit akibat kerjanya apa? Matanya jadi minus. Jadi itu contoh penyakit akibat kerja. Monggo dilanjut Bu. Yes. Mundur lagi Bu. Mundur lagi Bu. Nah, maju. Nah, ini mengapa K3 itu penting? Mas, tolong dibaca Mas. Kenapa K3 itu penting? Mengapa K3 penting? 1. Merupakan kebutuhan dan hak tenaga kerja dalam pelindungan K3. Oke, cukup. Nah, yang pertama, K3 merupakan kebutuhan. Jadi teman-teman kalau disuruh kerja tapi tidak aman, jangan mau. Contohnya, teman-teman disuruh ganti lampu yang di atas, tapi cuma dikasih tangga. Teman-teman mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Nah, kenapa nggak mau? Karena nggak aman. Nah, jadi buat teman-teman yang besok misalnya mau PKL ataupun magang, pastikan sebelum bekerja itu dipastikan aman dulu, ya. Karena itu kebutuhan buat kita. Jadi teman-teman berhak menolak kalau perintahnya itu membahayakan. Yang kedua, Mas. Yang kedua. Menciptakan tempat kerja yang sehat, apa kayak? Aman dan produktif. Ya, yang kedua untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan produktif. Kemudian yang ketiga untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja. Yang keempat
untuk menjaga dan melindungi keselamatan instalasi ketenagalistrikan. Nah, jadi mengapa K3 itu penting? K3 itu penting karena itu untuk melindungi kita. Jadi teman-teman yang kerja itu menjadi aman gitu. Jangan sampai teman-teman kerja dalam kondisi bahaya. Dilanjut, Bu. Nah, ini ada 2 gambar. Ada yang bisa menjelaskan apa itu unsafe action dan unsafe condition. Bu, atau enggak slide selanjutnya aja, Bu. Nah, ini ada contoh 4 foto. Ada unsafe action, unsafe condition, sama near miss. Ada yang bisa menjelaskan? Nggak harus benar, yang penting berani maju. 1 gelas cantik lagi. Kalau salah nggak apa-apa, mungkin belum diajarin, yang penting mau maju dulu. Ada unsafe condition, unsafe action, near miss, dan accident. Ini bakalan teman-teman temuin saat PKL atau magang. Jadi teman-teman harus paham sama ini. Nih, itu ada 4 foto. Maju, Mas. Ya. Namanya siapa, Mas? Abi, dari kelas 11 listrik 3. 11 ya. Coba Mas Abi dijelaskan. Untuk unsafe condition itu adalah kondisi tidak menghadap teman-temannya dulu. Untuk unsafe condition itu adalah kondisi tidak selamat. Unsafe act adalah perilaku tidak selamat yang membahayakan nyawa. Near miss adalah hampir kecelakaan atau hampir membunuh. Iya, terus sementara accident adalah kecelakaan tersebut. Oh ya, betul. Untuk Mas Abi 1 gelas cantik dari PLN. Makasih Mas Abi. Nah, jadi tadi yang disampaikan Mas Abi itu betul. Kita bahas 1 per 1. Yang pertama ada unsafe condition. Ini bahasa apa? Bahasa Inggris. Unsafe condition berarti kondisi apa? Kondisi tidak aman. Apa yang menyebabkan dia dibilang kondisi tidak aman? Kenapa ini dibilang unsafe condition? Fokus foto yang pertama. Nah, coba teman-teman lihat di foto pertama itu ada yang dilingkarin. Ini pengaitnya retak. Kelihatan ya? Ini pengaitnya retak. Jadi kondisi tidak amannya adalah pengaitnya retak dan itu berpotensi jadi jatuh. Paham ya? Itu unsafe condition. Yang kedua, unsafe action. Unsafe action itu berarti perilaku yang tidak aman. Apa? Nah, ini udah tahu di atas ada box yang digantung, dia malah jalan di bawahnya. Nah, jadi kalau unsafe condition itu lebih ke kondisi lingkungan. Ya. Nah, tapi kalau unsafe action ini lebih cenderung ke individu kita yang melakukan. Udah bisa bedain? Semangat pagi. Safety
Accident? Safety? Accident? Nah, untuk poin ini udah paham ya. Bedanya unsafe condition dan unsafe action. Jadi besok teman-teman kalau misalnya PKL atau magang harus memperhatikan ini, unsafe action, unsafe condition. Terus ada lagi near miss sama accident. Tadi yang dibilang Mas Abi betul. Nah, kalau near miss ini antara dua foto ini boxnya sama-sama jatuh ya. Sepakat? Ya, ini boxnya sama-sama jatuh. Tapi namanya beda. Ada near miss, ada accident. Kalau near miss itu boxnya jatuh tapi tidak mengenai. Artinya ada kecelakaan kerja tapi tidak menimbulkan kerugian ataupun cedera. Nah, jadi ya udah ini boxnya jatuh ya jatuh aja tapi nggak kena kita. Nah, yang kedua accident. Accident itu artinya boxnya jatuh kemudian menimpa yang lewat. Makanya ini yang lewat hilangan. Nah, jadi bedanya near miss dan accident. Kalau near miss itu terjadi kecelakaan tetapi tidak menimbulkan kerugian ataupun korban jiwa. Sedangkan kalau accident terjadi kecelakaan dan menimbulkan kerugian material ataupun korban jiwa. Nah ini piramida penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Nah, jadi pondasi utamanya adalah behavior atau kebiasaan teman-teman semua. Kalau teman-teman udah biasa kerjanya sembarangan, terus nggak hati-hati, nah pasti akan menimbulkan near miss. Nah, kalau near miss masih dibiarkan, bisa menimbulkan minor injury. Ini berarti luka ringan. Luka ringan. Udah luka ringan tapi masih belum hati-hati juga, menimbulkan self injury ataupun luka parah gitu. Udah luka juga masih belum hati-hati, ya ini puncaknya fatality atau kematian. Jadi untuk teman-teman semua biasakan budaya safety. Oke? Safety? Accident? Salam kedua ketiga. Udah mulai ngantuk. Salam kedua ketiga. Safety, safety, safety. Yes. Nah, kalau ini ada namanya pengendalian resiko. Nih. Contohnya kayak gini. Teman-teman udah tahu di sini ada potensi bahaya. Nah, bagaimana supaya potensi bahaya itu hilang? Contoh, teman-teman kalau misalnya dalam pekerjaan yang gampang aja mau ganti lampu. Nih, contoh gampang ganti lampu. Nah, saat mengganti lampu itu kan kadang posisi saklar masih menyala. Nah, ini ada namanya tahapan eliminasi. Eliminasi ini berarti menghilangkan potensi bahaya. Nah, kemudian yang kedua substitusi.
Substitusi itu mengganti alat kerja ataupun mengganti material supaya tidak bahaya. Nah, yang ketiga itu perancangan. Perancangan berarti kita membuat desain supaya tidak bahaya. Terus ada administrasi, ada APD. Sebagai contoh tadi teman-teman diminta ganti lampu yang di atas sini. Nih, kondisinya lampunya putus tapi saklarnya masih nyala. Di situ berarti ada potensi bahaya apa? Kesetrum. Nah, bagaimana supaya potensi bahaya kesetrum itu hilang? Kita eliminasi dulu. Eliminasi dengan cara mematikan saklar dulu. Paham ya? Yaitu contoh eliminasi. Listrik sudah padam, terus buat naik ke ganti lampu ke atas ini, teman-teman cuma pakai tangga bambu. Tangga bambu bahaya enggak? Bahaya kan? Karena tangga bambu bahaya, kita substitusi. Kita substitusi. Nah, substitusi itu berarti kita mengganti, contohnya tangga bambu diganti dengan tangga besi. Nah, itu contoh untuk menghilangkan bahaya. Kemudian perancangan. Teman-teman udah pakai tangga besi, tapi karena posisinya tinggi, bahaya juga, takut jatuh. Didesain lagi tangganya supaya aman digunakan saat ganti lampu. Itu namanya perencanaan. Nah, ada juga administrasi. Nah, kalau administrasi ini biasanya semacam SOP ataupun petunjuk pekerjaan gitu. Nah, yang terakhir ini APD. APD yang sering teman-teman tahu. Nah, kalau ini contoh pengendalian administrasi. Nah, ini kita kalau di PLN ada namanya dokumen kerja. Nah, jadi ini contoh pengendalian administrasi yang ada di PLN. Ini namanya formulir izin kerja. Nah, jadi setiap pekerjaan itu kita harus punya izin dulu. Terus ada lagi namanya JSA, Job Safety Analysis. Apa itu JSA atau Job Safety Analysis? Nah, JSA ini kita menganalisa potensi bahaya yang ada. Misal tadi penggantian lampu, potensi bahayanya apa? Kemudian cara kita pengendaliannya gimana gitu. Nah, kemudian ada juga SOP pekerjaan. Nah, ini pengendalian dokumen administrasi, ada juga pemeriksaan petugas. Nah, ini yang terakhir yaitu alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri, yuk satu orang saya tunjuk buat baca. Mbak yang lagi foto, Mbak. Wah, dibaca, Mbak. Alat pelindung diri adalah? Alat pelindung diri atau APD adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi bahaya atau penyakit akibat kerja. Oke. Contoh APD apa saja, Mas? Contoh APD. Ya, Diri, seperti Mas. helm, Diri. tali pengaman, Ya. masker, wear pack, Ya. terus sepatu, Terus apa lagi?
sarung tangan. Oke, satu lagi. Kaos kaki. Ya, itu ya cukup. Nah, jadi APD adalah seperangkat alat yang digunakan untuk melindungi. Perlu diingat ya, APD fungsinya hanya melindungi, tidak mencegah. Jadi APD itu melindungi tubuh dari potensi bahaya atau penyakit akibat kerja. Contoh, helm fungsinya buat apa? Melindungi kepala. Kalau sabuk full body harness, baju keselamatan buat apa? Kalau sabuk full body harness itu buat melindungi kita saat jatuh dari ketinggian. Nah, jadi perlu teman-teman ingat bahwa APD itu hanya melindungi, bukan mencegah. Paham ya? Jadi dia hanya melindungi, bukan mencegah. Saat teman-teman kejatuhan buah mangga, misalnya buah mangga jatuh ke kepala. Kalau teman-teman nggak pakai helm kan langsung ke kepala. Tapi saat teman-teman menggunakan helm, kepalanya dilindungi sama helm. Nah, itu fungsi APD. Nah, lalu APD yang digunakan itu seperti apa? Jadi penggunaan APD harus enak dipakai, tidak mengganggu kerja, dan memberikan perlindungan yang efektif. Jadi setiap pekerjaan APD-nya beda-beda. Kalau teman-teman kerjanya cuma dandani instalasi, APD-nya beda sama yang dandani kabel di atas tiang. Makanya di sini disebutkan memberikan perlindungan yang efektif. Oke, tadi untuk APD. Jadi yang ini udah paham ya. Jadi 5 pengendalian risiko. Yang pertama ada eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan APD. Kita lanjut ke poin terakhir. Mengenal bahaya ketenaga listrikan di PLN. Nih, pasti sering ngalamin. Mengapa listrik padam? Iya, Pak. Mengapa listrik padam? Nah, ini. Jadi, kenapa listrik itu padam? Yang pertama, ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini terjadwal. Jadi kadang PLN ngasih tahu bahwa besok di SMK 2 listriknya padam. Nah, itu masuknya pemeliharaan. Yang kedua, adanya gangguan. Kalau gangguan ini berarti tidak terencana. Lagi nonton TV, tiba-tiba kabelnya putus. Nah, itu berarti padam karena gangguan. Nah, apa tujuan PLN memadamkan listrik? Yang pertama itu untuk pemeliharaan. Nah, ini untuk menjaga supaya peralatannya lebih awet, kemudian menjamin supaya jaringannya aman. Semangat pagi. Iya.
Nah, ini yang kedua padam karena gangguan. Nah, padam ini karena adanya gangguan konslet ya. Konslet itu macam-macam. Ada yang konsletnya karena pohon, karena hewan, petir, dan sebagainya. Nah, ini penyebab listrik padam. Yang pertama pohon. Nah, jadi pohon juga bisa bikin listrik padam. Karena kalau pohonnya nempel ke kabel, nah kayak ini, pohonnya bisa kebakar. Ini ada bendera, ada hewan, ada layangan. Nah, buat teman-teman cowok nih, yang suka main layangan dekat kabel, nih, hati-hati ya. Nih, layangan yang nyangkut di kabel bisa menyebabkan listrik padam. Yang lebih bahaya lagi, teman-teman yang main itu bisa ikut kesetrum juga. Nah, ini contoh penyebab listrik padam. Nah, ini poin penting buat teman-teman semua. Perlu diingat bahwa jarak aman dari kabel PLN itu minimal 3 meter. 3 meter. Nah, jadi buat teman-teman kalau lagi di rumahnya lagi renovasi atau masang antena, masang umbul-umbul, jangan terlalu dekat sama kabel. Ya. Nah, ini contoh-contoh yang kesetrum sama kabel PLN. Nah, ini lagi dandani baliho. Di atasnya ada kabel. Ini masuknya unsafe action atau unsafe condition. Unsafe action ya. Karena dia bekerja dekat kabel. Ini contoh juga sama. Nah, buat teman-teman yang di rumahnya menemukan misalnya listrik di rumahnya mati lampu ataupun ada kondisi yang membahayakan, silakan bisa lapor ke PLN lewat telepon 123 ataupun lewat aplikasi PLN Mobile. Semangat pagi. Safety? Accident? Safety? Accident? Nah, ini materi terakhir. Saya ada satu gelas cantik lagi buat teman-teman. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah, nih tunggu dulu. Ya, satu pertanyaan terakhir untuk hadiah gelas cantik. Pertanyaannya adalah, sebutkan proses listrik dihasilkan sampai ke rumah teman-teman. Itu materi paling awal tadi. Ada yang bisa jawab? Ya. Baca boleh? Baca boleh. Sambil, atau kayaknya tak bukain ininya. Ya, sambil baca nggak apa-apa. Dari pembangkit ke transmisi. Tunggu, tak bukain dulu. Ya, satu gelas cantik yang nggak ada dijual di Shopee.
Nah, coba dijelasin Mas. Yes. Yang pertama? Pembangkit. Ya. Di pembangkit ini gimana? Ya dijelasin di pembangkit terus. Dari pembangkit, terus ke transmisi. Ya. Terus ke distribusi. Ya. Habis itu ke retail. Oh. Kalau di transmisi tegangannya berapa? 20 sampai 150 kV atau 150 kV. Ya, kalau di transmisi 150 kV, terus gimana lagi di distribusi? Diturunin ke 20 kV. Iya. 20 kV nanti masuk trafo dikirim ke rumah-rumah. Iya, baik. Siapa namanya Mas? Nama Mas saya Rofik. Rofik. Ini Mas Rofik dapat hadiah gelas cantik PLN. Terima kasih Mas Rofik. Ya. Baik, cukup sekian untuk materi dari saya. Mungkin terlalu panjang ya. Jadinya agak ngantuk. Jadi karena masih ada sisa waktu, masih ada waktu 20 menit, silakan buat teman-teman yang mau bertanya, waktu dan tempat saya persilakan. Halo, masih semangat? Masih semangat ya. Sekarang kita yel-yel dulu, biar nggak ngantuk ya. Kalau di TETL yel-yelnya apa ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Tak contohnya dulu. Untuk TAV ya. Semangat. Biar nggak ngantuk. Ini untuk TAV, nanti TLTL sehabis TAV. Semangat ya. SMK. SMK Negeri 2 Kebumen. TAV. Nah, itu contohnya. Kalau listrik apa TETL? Apa? Ya harusnya buat yel-yel biar semangat seperti itu. Apa? Listrik Jaya ya? Hah? Ya listrik TETL Jaya gitu ya? Oke. Siap enggak? Itu yang belakang. Siap. Nah, kita mulai. SMK. SMK Negeri 2 Kebumen. TETL. Oke ya. Ya, itu tadi yang dipaparkan oleh Pak Ari dari A sampai Z, misalnya itu dari listrik yang kita pakai ya. Yang kita pakai dari mulai pembangkit, kemudian diataskan menggunakan step up, kemudian ke transmisi, kemudian diturunkan di gardu induk menjadi step down, kemudian ke transmisi distribusi, kemudian distribusi diturunkan lagi ke rumah-rumah, kemudian bisa kita pakai seperti itu. Itu secara garis besarnya seperti itu. Jadi itulah proses panjang yang dilalui agar supaya kita bisa menikmati listrik yang sehari-hari kita nikmati. Ya, kita bisa nonton TV, bisa ngecas HP, kemudian bisa memasak dan sebagainya, atau bisa kita membuat es dan sebagainya. Itulah proses panjang yang selama ini kita nikmati. Mungkin itu sebagai gambaran dari saya untuk memotivasi kalian biar sesi kedua nanti lebih seksi pertanyaan ya. Itu nanti lebih semangat. Ini seksi pertanyaan ya Pak Arif ya. Silakan kalau mau yang bertanya silakan. Tidak hanya dari kalau AV mungkin keselamatan kerja. Kalau yang TETL mungkin spesifik karena jurusannya adalah ketenaga listrikan. Coba silahkan bertanya, nggak usah malu-malu ya. Yang TAV juga nggak usah malu-malu, pede aja, nggak apa-apa ya. Baik kelas 10 maupun kelas 11
Apalagi yang TITA jangan apa ya, jangan minder dengan THP. Harusnya lebih percaya diri. Mungkin itu. Silahkan, mau yang bertanya silahkan. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Yang TITA listrik, yang belakang ada enggak? Yang THP ada enggak? Oh Mas, ada yang tangannya ke atas itu mau bertanya enggak itu? Tadi saya lihat begini seperti itu. Ya, silahkan. Memperkenalkan diri, nama Brilian Kurnia Pratama dari kelas 11 TITL 2. Izin bertanya, bagaimana cara pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan tenaga listriknya, Pak? Gimana, Mas? Bagaimana cara pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan energi listrik, Pak? Nuklir ya? Waduh. Ya. Terima kasih. Ada satu lagi. Ada lagi? Udah ya Pak? Ya. Waduh. Oh satu lagi Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Ismawati Nasana dari kelas 11 THV 1, ingin izin bertanya, apa penanganan pertama saat tersetrum? Tersetrum ya? Oke. Terima kasih. Tunggu dulu Mas ya, dua dulu ya. Baik, jadi tadi yang pertama pertanyaannya cara kerja pembangkit listrik tenaga nuklir ya Mas ya. Jadi saya kalau tenaga nuklir ini sebetulnya nggak begitu paham ya. Cuma saya jawab sesuai sepengetahuan saya teman-teman ya. Jadi intinya kalau pembangkit listrik tenaga nuklir itu setahu saya dia yang dimanfaatkan adalah energi panas dari reaksi nuklirnya ya kalau nggak salah ya. Jadi sebetulnya prinsip kerja pembangkit listrik itu semuanya sama, yaitu menghasilkan panas untuk merebus air kemudian diubah menjadi uap. Nah, jadi kalau misalnya PLTU itu dia membakarnya menggunakan batu bara, kemudian batu bara itu digunakan untuk merebus air dan air itu diambil uapnya. Kalau PLTN itu nuklir, dia
sumber panasnya diambil dari reaksi nuklir itu sendiri. Jadi sumber panas yang ada digunakan untuk merebus air, kemudian uapnya digunakan untuk memutar turbin gitu. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Karena kita di PLN belum ada PLTN, jadi saya menjelaskan secara umum aja dulu gitu. Kemudian yang kedua, tadi Mbak yang nanya yang mana Mbak? Namanya siapa Mbak? Oh ya, intinya pertanyaannya pertolongan pertama kalau ada yang kesetrum ya. Nah, ini ilmu juga buat teman-teman. Kalau misalnya ada teman-temannya yang kesetrum. Yang pertama, kalau misalnya kita contoh yang gampang aja, kesetrum di rumah lah ya, lagi instalasi kesetrum. Kalau misalnya posisi saklarnya dekat sama tangan teman-teman, segera matiin saklarnya ya. Misal teman lagi masang instalasi, mau masang lampu, kesetrum. Kalau misalnya saklarnya dekat sama kita, matiin dulu saklarnya. Jadi kita matiin dulu listriknya. Nah, kalau misal teman kita kesetrum tapi posisi saklarnya jauh. Yang kedua, teman kita yang kesetrum itu didorong pakai alat yang tidak yang bersifat induktif. Misal teman lagi dalam instalasi saklar kesetrum. Kalau teman-teman megang dia pasti ikut kesetrum juga kan? Gampangnya ambil aja kayu ataupun kursi, temannya itu didorong supaya tangannya lepas gitu. Gitu. Jadi kalau kesetrum, dua opsi yang paling utama itu ya Mbak ya. Yang pertama, sumber listriknya dimatikan. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, teman yang kesetrum itu dipukul atau dilepaskan menggunakan benda-benda yang bersifat induktif. Jangan pakai besi, nanti malah nyetrum ke kita yang nolong gitu. Cukup ya Mbak? Tadi lanjut Mas, ada mau nanya lagi? Ya tadi kan udah menjelaskan materi tentang trafo. Nah, cara kerja trafo itu gimana? Nah, pertanyaannya bagus. Ada yang nanya cara kerja trafo itu gimana? Nah, ini trafo. Trafo atau bahasa Inggrisnya adalah transformator ya. Betul ya? Trafo itu bahasa Inggrisnya adalah transformator atau pengubah. Nah, jadi trafo itu cara kerjanya dia menaikkan atau menurunkan tegangan sesuai dengan kebutuhan. Paham Mas ya? Jadi misal ini trafo, ini kan trafo distribusi. Nah, ini di sisi primernya yang atas itu dia tegangannya di sini 20.000 volt. 20.000. Nah, saat masuk ke dalam trafo ini tegangannya diturunkan menjadi 220 volt. Itu namanya trafo step down. Nah, ada lagi trafo step up. Jadi misal di sisi tegangan rendahnya dikasih tegangan 220 volt. Ya. Di sisi sekundernya kan nggak ada, di sisi primernya nggak ada tegangan nih. Nah, jadi nanti tegangannya diubah dari 220 volt menjadi 20.000 volt. Nah, contoh ini.
Nah, ini ada 2 trafo. Ini trafo 20 per 150. Artinya apa? Ini artinya trafonya mengubah tegangan dari 20 kV, 20.000 volt menjadi 150. Paham ya? Ya. Berarti kan yang di sisi sini dia 20 kV atau 20.000 volt. Yang di sisi sini dia 150. Nah, sisi keluaran ini dia terhubung ke tower. Ya, paham ya? Nah, berarti tegangan di tower ini berapa? Nah, lihat towernya terhubung di sisi sini, berarti dia 150 kV. Nah, saat sampai di GI tujuan, ini berarti yang sisi sini dia tegangannya 150. Ini 150. Nih, diturunkan menjadi 20 kV. Nah, ini namanya trafo step down. Nah, ini keluarannya 20 kV masuk ke jaringan tegangan menengah yang di pinggir jalan. Nah, jadi secara umum kerja trafo itu ada 2. Trafo step up untuk menaikkan tegangan dan juga trafo step down untuk menurunkan tegangan. Paling gampang lihat di sini aja. Dia berapa per berapa. Kalau yang ini lebih kecil, ini besar berarti step up. Kalau ini lebih besar jadi kecil, step down. Cukup Mas Robi ya? Cukup? Ada lagi? Yuk, satu lagi terakhir yang mau nanya. Bagaimana penanganan pertama saat trafo meledak? Bagaimana penanganan pertama saat trafo meledak? Jawabannya adalah lapor ke PLN. Nah, jadi pertanyaannya bagus. Jadi bagaimana kalau di dekat teman-teman itu ada trafo yang meledak? Teman-teman kan pasti kaget ya ada trafo meledak. Nah, kalau secara posisi kan teman-teman masyarakat umum ya yang nggak paham trafo misalnya itu ya. Nah, saat ada trafo meledak sebaiknya jangan didekatin dulu. Ya. Karena trafo yang meledak itu banyak penyebabnya. Ada yang karena konslet, ada karena kerusakan trafo, ada karena hewan dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud trafo apa nih Mbak? Trafo di instalasi apa distribusi? Oh, distribusi. Jadi kalau teman-teman ada menemukan trafo yang meledak, jangan takut, jangan panik. Lapor aja ke PLN, ya. Cukup Mbak? Ya. Yuk terakhir satu lagi kalau masih ada. Ya, Mas. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Noval Muhammad Ridho dari kelas 11-2. Tadi kan sudah dijelaskan tentang apa itu trafo. Nah, sekarang bagaimana cara perawatan trafo? Perawatan. Terima kasih Mas Naufal ya. Baik, terima kasih Mas Naufal untuk pertanyaannya tentang pemeliharaan trafo. Nah, jadi trafo itu fungsinya adalah sebagai step up atau step down tegangan. Dan itu pasti dioperasikan 24 jam oleh PLN. Nah,
Pertama, pemeliharaan yang dilakukan adalah pembersihan kondisi fisik. Ya, pembersihan kondisi fisik, contohnya trafonya itu dibersihkan dari debu-debu. Entah itu biasanya ada sarang burung atau debu, ada lumut, itu dibersihkan. Itu yang paling sederhana. Yang kedua, kita kadang menggunakan alat thermovision. Alat thermovision itu alat untuk mengecek suhu. Jadi ini trafonya kita cek suhunya normal atau enggak. Kalau misal suhunya tidak normal, kita cek lagi di bagian sambungan-sambungan kabelnya. Ada yang kendor atau tidak. Ada yang putus atau tidak. Kemudian kita juga biasa mengecek tahanan isolasi. Tahanan isolasi itu berarti kita mengecek trafo itu masih sehat atau enggak. Karena kalau trafonya udah jelek, dia pasti nanti konslet antara belitan sama bodi trafo. Ada juga ngecek minyak trafo. Nah, minyak trafo juga sama, itu dicek. Tapi kalau misalnya secara suhu itu sudah normal, insya Allah kondisi yang lain masih sehat juga. Gitu. Yang Mas tadi yang nanya yang mana ya? Tadi yang nanya yang mana ya? Lupa. Tadi yang nanya Noval ya? Udah terjawab belum ya? Jadi pemeliharaan trafo itu pertama kita bersihkan secara fisik dulu. Dari debu dan sebagainya untuk menghindari konsleting di sisi luar. Yang kedua, kita thermovision, cek suhunya. Itu biasa kita ngecek suhu trafo itu normal atau enggak. Kalau misalnya ada yang panas, berarti ada sambungan kabel yang lost kontak atau enggak putus. Kemudian ada lagi kadang kita ngecek tahanan isolasi. Tahanan isolasi itu buat ngecek belitannya itu sama bodi trafo masih bagus atau enggak. Kalau tahanan isolasinya rendah berarti belitan sama bodi itu bisa konslet nge-short gitu. Terus ada juga tahanan apa? Yang ketiga tadi pengujian minyak trafo. Kalau minyak trafo jarang sih. Jadi lebih fokusnya kita pemeliharaan itu pembersihan sama thermovision, ngecek ada kabel yang putus atau enggak gitu aja. Cukup Mas ya? Ya. Baik, cukup untuk 5 penanya. Semangat pagi. Salam K2 K3. Safety. Ya. Safety. Accident. Safety, accident. Baik, mungkin hanya sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, Mas. Cek.